Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa barakatan min indik wa fahman min indik wa salamatan min indik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan wedya sira antal tafita ing yen to nolah noleh sira biwajika kelawan wajah sira. Bila hajaten lek menoleh kelawan tanpa ono hajat atau tanpa ono kepentingan, yaminan kelawan arah nengen basimalan lan arah mengiwa fi sholatika ing dalam sholat sira. Walau qasad talan lamun nejo sira alaba ing dolanan biltifatika kelawan noleh sira. Batolat mongko batal apa sholatuka sholat sira. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pada kesempatan pagi yang penuh rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu masih memperkenankan kita semua hadir di aula Hasanah On Air dalam rangka ngaji bareng kitab hidayah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, termasuk aktivitas kita pada hari ini, pada pagi hari ini, senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipun dadosaken amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan hadir kula panjenengan di pagi hari ini di aula Hasanah On Air, mudah-mudahan dijadikan sababiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabab menapa kemawon ingkang kula sami hajataken, sami ugi hajat dunya, sami ugi hajat akhirat. Mugi-mugi dipun ridhan dan dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Engkang gadah keluarga sakit, mugi-mugi Allah sembuhkan keluarganya. Engkang galau, mugi Allah move on-kan. Engkang susah, mugi Allah mudahkan. Engkang gadah masalah, mugi Allah mudahkan masalahnya. Engkang gak ada hutang, mugi-mugi Allah lunaskan hutangnya. Engkang wayahe mantu dereng panggih mantu, muga-muga pinanggih mantu ingkang saleh lan salihah.
sawanci-wanci katimbalan Allah kula prasami mugi tansah panggih ingkang naminipun husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian tentang adabus shalah. Di antaranya adalah wa iyyaka antal tafita biwajhika bila hajatin yaminan wa shimalan fi sholatika walau qasata Allah bil tifatika batolat sholatuka. Takutlah kalian ketika kondisi sholat kemudian nolah-noleh. Takutlah engkau bila Anda memalingkan wajah, berpaling atau noleh ngiwon nganan ngiri dengan wajah panjenengan dengan tanpa ada kepentingan yang darurat atau kepentingan yang pasti. Artinya ketika ada orang sholat kemudian kepalanya geleng kanan geleng kiri, menoleh ke kanan, noleh ke kiri tanpa ada maksud tertentu yang ada kebutuhan secara syar'i, maka ketika Anda mengajar di dalam memalingkan wajah niku wau dengan niat bermain-main atau tidak ada kepentingan yang lain maka batolat sholatuka, maka bisa membatalkan sholat. Jadi nolah-noleh niku lek ora ana kepentingan nolah-noleh nalika salat mulane ora oleh apa neh iltifat atine, iltifat wajah mawon kula jenengan boten diperbolehkan. Iltifat niku berpaling berpaling wajah dari arah kiblat yang menjadi persyaratan kita salat. Lek memang berpaling kita itu tidak ada kepentingan yang pasti secara syar'i, artinya kita berpaling noleh ngiwon dengan main-main, maka ini bisa membatalkan sholat secara syariat. Maka kita kembangkan, wong sholat noleh wajah ngiwon ngono batal sholat dah neo. Ketika hati kita yang kondisi sholat tapi hati kita berpaling dari Allah, niku sing paling nglarak nek Gusti Allah penggawean ngoten niku. Wata lahiriahnya menghadap kepada Allah katu dhek sholat madhep kulon dengklak-dengkluk tapi hatinya berpaling dari Allah, dan niku lak ngwanyel nih. Ya padha ngene ngaji ndek teko melok ning pengajian. HP-ne melok tapi wonge gak teko sak atine. Ya tekone mergo apa ngoten mboten teko sak atine niku yo jan ora ana hasil blas. Apalagi itu berhadapan dengan Allah. Eneng murid teko ning nggone guru, madhep nang guru tapi atine mboten fokus kali gurune. Yo di samping ora oleh apa-apa niku lek sampai konangan gurune lara atine guru bahaya. Dan ini sholat eneng wong zahiriahnya dengklak-dengkluk kaya-kaya menghadap pada Allah, tapi hatinya justru berpaling dari Allah, hatinya noleh sangka Allah, dan itu lama geling. Nah, ini yang semakin hari perlu kita benahi di dalam sholat kita agar hati kula panjenengan itu nalika sholat mboten berpaling kepada Allah, wajahe madhep ngulon ya sujud ya rukuk, lahiriah menghadap Allah, tapi batinnya berpaling dari Allah. Ini paling gak seneng, paling ngesel nih tenan. Ya padha karo jenengan duwe bojo, jane lahiriah bojo sampean tapi batine kepada wanita lain, cara sampean dhewe mbayangno pegelmu kaya apa ngono. Duwe bojo ketoke bojoku, secara lahiriah bojoku yang ngumpuli aku, tapi kok hatinya tidak fokus pada saya, tapi ada wanita lain di hatinya. Lho ngene konangan sampean iso gerus tenan wong lanang ngoten iki. Ya, apalagi ini Allah urusannya. Wajahmu madhep ngulon, ini wajah tu
wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardi pengula ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin lambene muni ngono tapi atine berpaling dari Allah. Secara lahiriah sampean sholat madhep ngulon kok dadak noleh ngiwon-ngen tanpa ada hajat tertentu. Artinya ketika tidak ada hajat tertentu berarti Anda niat hanya bermain-main di dalam sholat. Maka dengan nolah-nolehnya wajahmu ke kanan ke kiri dengan tidak ada maksud dan tujuan yang pasti, itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Titik. Summa kabir mongko nuli takbiro siro lirruku'i krono ruku. Setelah itu Anda bertakbir Allahu Akbar lirruku'i kanggo krono arep ruku. Warfa'lan ngangkato siro yadaika ing tangan loro siro ma'idita'i takbiri sartane kawitane takbir. Wala tadum lan ojo nglanggengake sira arafa ing ngangkat ila intihai sampai tutuke takbir. Kemudian aturan berikutnya adalah bacalah takbir ketika rukuk dan disunnahkan untuk mengangkat tangan, kedua tangan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan di dalam sholat ini hanya ada 4 tempat yang harus atau yang disunahkan di dalam raf'ul yadain. Memperhatikan. Jadi raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu hanya ada 4 tempat di mana kita boleh mengangkat tangan. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika kula panjenengan lekas arek salat pertama kali, lekas takbiratul ihram sholli fardhu dhuhri Allahu akbar. Ini sunnah untuk mengangkat tangan ya, sampai teko hadza mangkibai, dari jempulan lorone nganteri kuping sampean. Itu yang disunahkan yang pertama, ketika takbiratul ihram boleh kita mengangkat tangan. Yang kedua adalah ngindar ruku, nalikane ruku. Nah, di sini makanya sumakabir lirruku'i warfa yadaika, kemudian takbirlah karena takbir intikal untuk ruku, kemudian angkatlah kedua tanganmu. Maka yang kedua, ketika kita mau ruku maka disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar, tangan diangkat medun. Kemudian i'tidal bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, ketika kita i'tidal itu juga disunahkan mengangkat tangan dengan sami Allahu liman hamidah. Itu juga mengangkat tangan. Yang keempat, setelah tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal kita baru boleh mengangkat tangan atau baru disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, kadang-kadang wong itu oleh sak rakaat, mau rakaat kedua ngangkat neh, kedua yang ketiga ngangkat neh, ketiga yang keempat ngangkat neh. Lah itu kan tidak tahu aturan salat. Jadi mengangkat kedua tangan itu ada 4 tempat. Tak baleni malih, ketika takbiratul ihram disunahkan, kemudian ketika mau rukuk, yang ketiga bangun dari rukuk, yang keempat adalah bangun dari tasyahud awal mau ke mau rakaat ketiga. Dan itu ada sunnah di dalam mengangkat kedua tangan. Jadi ojo amen ngangkat tangan naik di rangkul tertentu yang dianjurkan atau yang disunnahkan. Titik ma'id takbiri sartane ngawiti takbir, diawali dengan takbir mau rukuk Allahu Akbar, tapi wala tadum arrafa, ojo nglanggengno sira lek ngangkat sampai teko tutup takbir Allahu Akbar. Masah dimenoni kama sabako, kama keterangan sabako kamu disiapa fitabir taharum ing dalam takbiratul ihram, jangan berlebihan. Min annahu sayyidul kelakuan yusannu dan sunatake apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro fihi ing dalam takbiratul ihram. Disunahkan mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram. Titik. Wa muddalan dawakno sira
Mudda ndawakno sira takbira ing takbir ila intihai rukuk sampai teko katoke rukuk. Panjangkan takbirmu sampai teko rukuk. Ila wusuli haddihi sampai tumeka. Ila wusuli haddi sampai tumeka batasane rukuk. Kenapa harus dipanjangkan? Li alla yakhluwa, supaya ora sepi. Ya. Li alla yakhluwa, supaya ora sepi apa juz'un bagian minas sholati sangka salat ngandikrin sangka zikir. Jadi tidak ada, agar tidak sepi bagian-bagian dari namanya zikir. Allahu akbar. Sumadok mongko nuli ndelehno sira ndelehake sira rohatai ka ing tapak loro sira alar batai ka ing atas jempol loro. Ketika Anda rukuk maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lutut kedua lututmu. Jadi tangan jenengan pegang dengkul, pegang lutut nalika rukuk kuwi. Bagaimana kondisi rukuk yang sempurna? Letakkan kedua tapak tanganmu di atas lututmu, akan tetapi wa asabiuka mansuratun, sedangkan wa asabiuka lan utai pira-pira driji sira iku mansuratun den beber atau den gelar. Artinya lek jenengan rukuk itu tangan kedua telapak tangan jenengan pegang lutut panjenengan, terus jari-jari tangan jenengan harus dikumpul nih, jangan dikempel nih tapi dibenggang nih. Nah, tapi dibenggang nih nalika ketika kedua telapak tangan kita pegang lutut, jari-jari kita harus berpisah. Artinya ojo dikumpulno, ojo dirapetne, ojo dijejerne rapet ojo, tapi benggangon. Ai mutafarriqatun tegese halih dan pisah-pisah waston kelawan sedengan. Ya sedengan lumrahe misahe driji ngene lho Bu, ojo tetok dibegarne ombo-ombo ndak sedengan. Muwajjahatan halih den adepake lidihatil kiblat maring arah kiblat. Alatul saki ing atase dawane kentol. Bi alla tahrifa gambare yen to ora mengo sira saeng suci-suci minha sangka asobi. Ora bengkong ya, minha sangka asobi ngan jihadiha sangka atahe asobi. Yaminatan kan arah nengen wa yasir kan arah kiko. Titik wansip lan jejekno sira. Jejekno rukbatai ka ing dengkul loro sira. Kemudian kalau telapak tangan sudah pegang lutut, maka lutut ini tidak boleh bengkong, ini harus lurus. Jadi ketika kita kondisi sujud, kondisi rukuk, kaki kita ini harus lurus, ini dari pantat jenengan sampai dalaman kaki ini lurus, ben lutut jenengan ini lurus. Karena perintahnya wansib rukbatai ka jejekno dengkul loromu. Mufarriqata ini halih wong kang misahaken karone biqadri sibrin lan kira-kira sakilan. Artinya jangan ditempelkan, jangan digandeng-gandeng kaki panjenengan iki kencete aja sampai kelet jenenge gandeng nih. Nah es kencet sampean wis tok gandeng nih nalika rukuk berarti dengkul panjenengan nggih gandeng. Lah ini tidak diperbolehkan. Jejekno dengkulmu, kemudian pisahlah keduanya di sekitar jengkal, ya, sekitar 1 jengkal. Jadi antara dengkul kanan dan dengkul kiri kuwi ana gange 1 jengkal. Aja digandeng nendeng. Wa muddalan dawakna sira zahraka ing geger sira. Wa unuqa kalan ing gulu sira wa ra'sa kalan ing sira. Mustawiyan halih rata kasofihati kaya blapak utawa kaya papan. Iki perhatosaken cara rukuk yang sempurna. Cara rukuk yang sempurna. Bagaimana Ustaz rukuk yang sempurna? Rukuk yang sempurna ketika kepala, leher, punggung menjenengan lurus terus, terus kakinya tadi juga lurus terus. Maka sebagaimana lurusnya
belabak atau lurusnya papan yang sehingga ketika diletaki gelas di punggung panjenengan ketika kondisi rukuk gelas tidak jatuh. Atau ada ukuran lagi ketika ada telur diletakkan di punggung jenengan ketika kondisi rukuk telur tidak jatuh. Itu sempurnanya rukuk seperti itu. Tapi kita sudah tua Ustadz, ini boyo wis kaku, gak iso ya wis, lak ngono ya Mas Tato tumpek sonen sak kuwate, sepiro kuwaten jengking boyo panjenengan. Nggih ngapunten wong riyen tukang gendong-gendong kayu, dadose boyo ini pun kaku, mboten kuat tak kencengne antarane boyo karo bulu karo sirah lurus sasat iki ora iso Ustaz. Ya sak sakete mon sak mampune. Sepiro kekuatan jenengan meluruskan boyok niku wis niku ukurane. Tak nyatu darurat mergo lara. Lah iki eneng wong saat gak ana lara gak ana keluhan tapi gak gelem jejekno boyok gulu lan sirahe dan juga menjejekkan dengkul lorone kemudian dipisah secara satu jengkal antara lutut kanan dan lutut kiri. Niku sempurnanya apa? Sempurnanya rukuk. Jadi ojo dengek sikile bengkong terus dengek pisan walah itu jandak rukuk iki sebenarnya dolanan nek itu. Demang bamudada alafan sofha bil faiz mal hai ayal lauhi tegese papan alwahid kang siji falayak nu mongko ora napa rok suka sirasa iku afadul luweh andap wala arfa alan ora luweh falayak nu rok suka sirasa afadul wala arfa ora luweh ngesor luhur. Jadi kepalanya tidak terlalu dengkluk dan tidak terlalu dengak, kepalanya lurus-lurus seperti di antara leher kemudian kepala kemudian boyok lurus-lurus aja terlalu bongkluk nemen soalnya kadang ada yang salah itu sampai dengkluk sirahe ning ngarep dengkul sampai aneh niku mboten dibenarkan secara kitab niki, secara tetakrib pun juga tidak dibenarkan. Rukuk yang sempurna itu nggih kasofihah niku seperti belabak satu yang lurus. Anda diletakkan telur di atasnya, jenengan kondisi rukuk telur tidak jatuh. Ketika taruh gelas di punggung jenengan ketika rukuk gelas tidak jatuh, maka katakan sempurna rukuk jenengan. Wajah falan benggangake sira. Berfakoe kaeng sikut loro sira ngan jambika songan jambaika sangka lambung loro sira. Kemudian benggangno pisahkan nggih kedua sikutmu dari lambung kanan kirimu. Iki lek wong lanang. Wa batinaka lan ing batin sira ngan fahdhaika saking pupu loro sira. Ketika sujud, ketika rukuk, iki nek wong lanang sikute begar Bu. Aja sampai nemplek karo perut. Jadi lurus kepala, leher, boyok, kakinya juga lurus, kemudian apa? Kemudian sikut apa bahasa Indonesia sikut ibu. Alah, sikut lah pokoknya. Niku napa senenge? Siku orang Jawa ngerti sikut. Sikunya tidak boleh nempel karo lambung kanan dan lambung kiri, harus dipisah antara kedua lambungnya. Itu wong lanang kondisi rukuk yang sempurna. Namun berbeda wal mar'atu, okay? Kemudian jadi telapak tangannya nyekel kedua pupu tadi, kedua pahanya, terus sikunya dipun beberakan dipun benggang, karepe benggang niki pisahkan antara lambung kanan lambung kirimu dengan sikutmu, itu laki-laki. Sedangkan wal mar'atu kadang-kadang babakan salat ngene lho, lek ora ngaji ora iso tenan ngomong ya. Nepalek ning ngaji kadang-kadang wong ngaji itu kok dhuwur-dhuwur tapi bab salat ora iso. Lah yo wale grintian. Wal mar'atu lan utahe wong wadon iku latafal aja agawe, latafalu ora agawe sapa mar'ah zalika ing mengkono-mengkono jafa mirfaqaika. Jadi tidak diperbolehkan untuk perempuan membeber atau memisahkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Bal tadumu balik ngumpulake
sapa mar'ah ba'daha ing setengah mar'ah ila badin maring setengah kang weneh. Jadi ditambahno fatal siku mongko nemokake somar'ah mirfaqaiha ing sikut lorone mar'ah dijambaiha kelawan lambung lorone mar'ah. Jadi lek wong lanang kudu dipisahkan dengan kedua lambungnya ketika rukuk, maka kalau perempuan sebaliknya justru dia harus mengeletkan atau mempertemukan kedua sikunya pada kedua lambung kanan kirinya. Jadi semua caranya dewe-dewe jenis wong lanang wedok mboten padha. Lek wis ngoten, lek wis tata tenan anggon rukuk secara sempurna sesuai yang diajarkan ini, barulah wakul lan ngucapo sira subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Maca subhana maca subhana rabbiyal azim. Subhana mo suci sapa rabbi pangeran ingsun al azimi. Subhana rabbi ngoten nggih. Subhana rabbi maha suci pangeran ingsun al azimi. Ai al kamili tegese kang sampurna apane zatan zate wa sifatan lan sifate. Tuhan kita itu sempurna sifat dan juga zat. Berapa kali Ustaz salasan kelantan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Wa in kunta salasan 3 kali. Tapi wa in kunta lan lamun ana sira iku munfaridan kok salatmu ijen sendirian, faziyadatu mongko kaya nambahi minas salasi sangka 3 ila sab'i wa isrina sampai teko 17 iku hasanun bagus. Dan bagi ibu-ibu yang khusyuk sholatnya itu ketika Anda rukuk boleh menambahkan 27 kali membaca subhana rabbiyal azimi dengan persyaratan jikalau Anda sedang sholat sendiri. Nek dadi imam yo aja ngono dijongkokno kumpul karo makmummu kok. Iki rukuk apa turu sawene mbah maca 17 ndak bagus ini kalau ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana kekuatan jamaah kita langsung tuwek-tuwek bocah rukuk motor 17 kejlunguk-jlunguk utawa wong tak kebelet ngising barang malah suwi-suwi le maca subhanallah. Kita tidak tahu bagaimana kondisi jamaah masing-masing secara individu, kita tidak tahu. Maka di sini dianjurkan sunnah 3 kali. Saking bijaksananya Nabi maka mengarahkan agar membaca 3 kali. Namun diperbolehkan bagi anda yang di dalam melaksanakan sholat secara mandiri atau secara munfaridan secara sendirian boleh menambahi dari 3 sampai 27 kali bacaan iku hasanun. Titik. Wal ityanu lan utawi nekani bitasbihatin kelawan tasbih wahidatin kang siji iku muhassalun ngasilake li sunnati maring sunnah. Akan tetapi membaca subhana rabbiyal azimi dengan 1 tasbih itu pun juga sudah memenuhi atau sudah dianggap cukup dalam sunnah. Akan tetapi lakinnahu makruhun, tetapi ityanu bitasbihatin wahidah iku makruhun dan makruhah. Ya jadi ya wis kena, ya wis adnal kamal lah, jadi pun adnal kamal. Saandap-andap kesempurnaan membaca buah zaman selak kesusu saat diparani bose kok ndang apa macane subhana rabbiyal azim sami Allah liman hamidah hanya sekali baca itu pun juga sudah memenuhi sunnah. Akan tetapi ketika ada orang memang dipertimbangkan atau di dalam kondisi yang dia itu longgar tapi kok hanya sekali bacanya tanpa ada alasan secara syar'i dalam secara darurat dan tidaknya kok dia hanya baca sekali, di situ hukumnya makruh. Titik.
Sumarfa. Ini kan runtut banget loh kitab ini. Cara kita rukuk dengan benar, bagaimana bacaannya, bagaimana sunnahnya, bagaimana makrohnya dalam bacaan itu, subhanallah. Sudah diajarkan betul. Ngene iki ya mestine wonge paham banget. Nek arek gurune nerang nek genah apa ora, lek tak terangne ternyata jenengan ora paham, iki sing ora genah ya. Sumarfa, setelah Anda selesai memenuhi persyaratan rukuk yang seperti yang disampaikan di atas tadi, dan juga bagaimana menata tangan, menata siku, menata lutut satu kanan kiri dengan jarak sejengkal dan sebagainya, kemudian cara bacanya, berapa kali hendaknya dibaca, sehingga itu disunnahkan ketika mandiri dan ketika satu kali dalam tidak ada kepentingan yang lain, maka sudah dikatakan memenuhi sunnah, tapi tetap dimakruhkan ketika hanya baca sekali. Nah, setelah itu Anda lakukan sumarfa, mongko nuli tangiyo ngangkato sira raksaka ing sirah sira. Angkatlah kepalamu hatta tak bila saenggo jejeg sira iman hale wong kang ngadeg, sebagaimana Anda dan setelah takbiratul tadi. Setelah Anda bangun dari rukuk yo ngadeg sing jejeg. Ojo urung sampai jejeg langsung bablas sujud. Lah is ngulayani aturan pemaknaan harus dieneng. Pongi supaya apa beni ngono ritek. Setelah Anda bangun dari rukuk harus sempurnakan berdiri dengan sempurna karena jejegno ngadeg kuwi sampai ngadeg secara sempurna. Nah, setelah itu kan kita ada i'tidal, namanya i'tidal, kita harus disertai tomakninah. Wal i'tidalu ma'at tomakninati, i'tidal yang disertai dengan tomakninah dalam rukun salat. Lah, setelah Anda bangun dari rukuk itu diminta, diharuskan sampai berdiri tegak. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini maka jenengan berdiri tegak baru baca napa Sami'allahu liman hamidah. Setelah baca membaca bacaan ini tadi. Warfa lan ngangkat sira yadae ing tangan loro sira. Nah, ini yang seperti saya katakan depan tadi, ketika Anda bangun dari rukuk untuk menuju i'tidal, syaratnya haruskan Anda berdiri dengan tegak, kemudian mengangkat kedua tangan, karena itu diantara letak sunnah kapan kita harus mengangkat kedua tangan. Ma'ibtidai rosika sartane dibarengi ngawiti ngangkat kepala sira. Arumuni Allah sami'allahu liman hamidah. Karo tangannya diangkat dan mengangkat kepalanya. Qailan hamid wong kang ngucap sami'allahu liman hamidah. Membaca sami Allahu liman hamid. Qailan hale wong kang ngucap sami'a. Muga-muga nrimo sapa Allah Gusti man ing wong hamidah kang muji sowan ing Allah. Alam utawi lam ing dalam liman iku zaidatun diarani lam tambah ditakidi kanggo kuat. Lam tambah. Makanya betul sami Allahu liman hamidah. Aslinya sami Allahu man hamidahu. Menambah ilam zaidah untuk sebuah pentauhidan. Faidah stawaita. Dengarkan faidah stawaita lan nalikane jejeg sira iman hale wong kang ngadeg. Setelah Anda betul-betul berdiri dengan sempurna, farsil mongko ngetulno sira yadaika ing tangan loro sira. Setelah Anda mengangkat kedua tangan Anda, kemudian lepaskan kedua tanganmu. Fakul, maka ngucap sira Rabbana lakal hamd. Enak sing mono Rabbana walakal hamd. Rabbana do pangeran kula walakal
muji kasiron kang akeh thayyiban kang bagus mubarakan kang dan berkahi ing dalam hamdu. Tafsirane Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Alhamdulillah mil'us samawati kang sak kebae langit pintu wa mil'ul ardi lan kebae bumi wa mil'u malan kebae perkara bainahuma ing dalem antarane samawati wal ardi wa mil'u malan kebae perkara sita kang ngersakaken tuan min syai'in suci ba'du ing dalem sause mil'u samawati wa mil'u ardi wala tutawil lan ojo ndawakno sira al-i'tidal i'tidal artinya jangan berlama-lama ketika Anda i'tidal illa fi shalat tasbih kecuali dalam kondisi salat tasbih. Kapan maca murabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi ba'du cukup ya wes. Itu dapatkan Anda sudah tomak di dalam i'tidal, maka tidak perlu berpanjangkan i'tidal Anda kecuali i'tidal dalam melaksanakan sholat tasbih. Titik. Wa in kunta lan lamun ana sira iku fi faridatis subhi ing dalem fardune subuh. Artinya apabila Anda melakukan i'tidal dan i'tidal itu di dalam melakukan salat subuh, faqra mongko maca sira ing i'tidal nang al-qunuta ing donga kunut. Fi rakaati ing dalem rakaat asaniyati kang kapindho. Nah, ketika Anda bicara i'tidal, maka disampaikan i'tidal ya prosesnya seperti itu, berdiri sampai tegak, artinya berdiri sempurna. Setelah itu jika mau berdiri juga kita sambil mengangkat kedua tangan, ada sunahkan tempat untuk mengangkat tangan di situ. Kemudian membaca Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di situ kalau subuh di rakaat yang kedua setelah Anda i'tidal maka disunahkan untuk membaca doa. Fi'tidalika ing dalam i'tidal sira minar ruku'i sangka ruku'. Wa yahsul lan hasil apa al-qunutu kunut bi kulli kalimatin lan saben-saben kalimat atau manat kang mengku apa kullu kalimat doaan ing donga. Artinya ngene lho. Donga kunut iki dengah-dengah sing penting intine donga. Maka kemarin ditanya oleh teman saya karena dia sholat Jumat itu di desa orang lain gone ngarep dhewe. Nah bareng ngono ki ya jenenge disane dia gak tahu, tidak pernah namanya kunut di sholat Jumat. Lah dia nganggon ngarep dhewe, delalah dia langsung sujud tiba iki dadak kunut nazilah. Bingung iki aliran apa neh iki wong semua kok dadak gawe kunut. Terus tanya, Ustaz, apa ada sih sholat Jumat yang pakai kunut? Tentang kula, oh ada. Di situ memang juga disunahkan ketika kita sholat Jumat di rakaat yang kedua, setelah i'tidal itu ada namanya disunahkan kunut, namanya kunut nazilah, akan tetapi melihat situasi dan kondisi. Ketika negara dalam kondisi genting, tidak hanya musibah saja, Pak. Ketika negara dalam kondisi genting, gentingnya karena musibah atau karena perpecahan umat ini atau perpecahan bangsa ini namanya ada bala besar itu. Maka ketika negara sedang ditimpa bala atau ditimpa musibah, maka di situ dalam sholat Jumat pun juga disunahkan untuk membaca kunut, namanya kunut nazilah. Kemudian kita berbicara kunut, ibu-ibu. Kunut ini wa yahsulu al-qunutu bi kulli kalimatin tadammanat du'aan wa sanaan. Bacaan kunut itu bisa berhasil, artinya diperbolehkan dengan segala kalimat yang asalkan kalimat yang dibaca tadi mengandung doa dan mengandung pengalembono ning gone Allah. Jadi ora kudu Allahumma hdini. Yang penting ada doa dan ada sana atau ada pengalembono kepada Allah. Itu
itu diperbolehkan di sini. Oh, tidak tertentu lah. Untuk mengkompakkan. Nah, kita juga diajarkan karena Nabi ketika kunut yang dibaca mungkin ini, sehingga para ulama mensepakati ya pokok wujud bacanya baca kunut. Kapan donga kunut dinggon ya Allahumma dini dikompak nih. Loh, anda ndak Allahumma dini bawalah normal ya guys seperti terdungo sementing bahasanya Arab yang dungo es dengo pokoknya dia dungo itu dianggap sah, dianggap mencukupi selama itu doa mengandung pengalembono dan itu kalimat mengandung doa dan mengandung pemujian kepada Allah. Seperti ka Allahumma ghfirli, kuno kemudian Allahumma ghfirli ya Ghafur li lakinal afdal, Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma ghfirli ya Ghafur. Kunutnya baca gitu Ustaz. Nggih, mboten apa-apa. Ane katakan wa yahsulu al-qunut fi kulli kalimatin tadammanat du'aan wa sanaan. Artinya kunut ini bisa sah dengan setiap kalimat yang kalimat itu disyaratkan mengandung atau mengku tenggone donga lan pengalembono seperti Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma ya Allah ighfir ngapura tuan li dateng kula ya Ghafur, zat kang akeh ngapura. Nah, doa kulo ngono to Pak oleh. Boleh. Lakinal afdalu, tetapi nek utawi kang luwih utama iku kunutun nabi, yaiku kunut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering saya sampaikan terus menerus, sallu kama ra'aitumuni usolli lah. Itu pun juga boleh. Namun yang afdal kita mengikuti apa yang dilakukan baginda Nabi ketika baginda Nabi melaksanakan kunut dengan bacaan yang tertentu dari Nabi. Maka terus diwarahno sahabat mengikuti, tabiin mengikuti, tabiin sampai atau kula jenengan biasanya kunute Kanjeng Nabi niku ketika salat subuh dan berkunut doanya Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man ataita tabarakta rabbana wa ta'ala. Nah, ini dalam doa yang diajarkan Nabi ketika kunut. Maka kita diajarkan guru-guru kita ketika kunut bacanya Pak Ustadz kok enggak pernah dengar Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma rzuqni ya Razzaq. Orang ngono. Kok tapi boleh itu boleh. Di sini dikatakan wa yahsulu karepe ya sah lah, dikatakan yahsulu karepe sah dengan kalimat lain selain Allahumma. Cuman kalau ada yang lebih afdal, kenapa kita tidak mengambil yang lebih afdal? Ya boleh, sampean oleh milih iki anak-anakku wedok loro. Sambil endi sing cilik ya oleh, tapi sing apik ya segede dhisik to. Kadang-kadang kan dia anak wedok loro kan bingung di sing payu sik to kesane iki anakku wedok loro gede kabeh. Ya sampean tak kaya leluasan, milih sing cilik ya oleh. Tapi betapa indahnya kalau Anda memilih yang gede. Jadi ajai orang menyanyiakan sing gede, orang menjatuhkan mental sing gede. Berarti aku elek ana sing pilih adikku. Lah nek sing milih gede, adik wis malah piye atau mbak gede sing pilih baik. Dan memilih yang afdal ini tentunya yang bimbing kita semua. Kenapa tidak ada yang lebih afdal? Kenapa tidak yang lebih afdal yang kita ambil? Maka sepakat para guru-guru kita mengajarkan kapan donga kunut ya Allahumma dini ilahi. Cuma saya masuk ke Ramadan itu doa itu mengandung isinya apa sih? Allahumma ya Allah ihdi kula aturin nuduhaken tuani ingsun siman ing dalem mong hadaita kang nuduhaken Tuhan. Tunjukkan kepadaku pada setiap orang yang tak kau tunjukkan ya Rabb. Berikan aku petunjuk sebagaimana engkau memberikan petunjuk pada seseorang. Wa afilan marasaken tuan ingsun fiman ing dalem wong afaita kang marasaken tuan berikan kesembuhan sebagaimana engkau berikan kesembuhan orang.
Wa tawallalan nulungi Tuhan ingsun fiman ing dalem wong tawalai takang nulungi Tuhan. Tolonglah aku sebagaimana engkau menolong orang-orang yang engkau tolong. Wa barikan berkah ono Tuhan lidateng ingsun fima ing dalem perkara akeh takang paring panjenengan dan berkahilah apa-apa yang telah kau berikan kepadaku ya Rabb. Ini kenapa ini indah sekali doa ini. Ya Allah, berikanlah berkah kepadaku setiap hal yang kau berikan kepadaku. Termasuk ketika engkau berikan aku suami, berikanlah suami yang berkah untukku. Makanya kalau kunut sing tenanan gitu, ya Allah, wa barik li fi ma'atoin. Berikanlah berkah kepadaku atas apa yang kau berikan padaku. Gajiku berkahilah, umurku berkahilah, anakku berkahilah, bojoku berkahilah, wong tuaku barokahilah. Dan seterusnya pokoknya nopo-nopo sing sampun jenengan paringi teng kula, mbok nggih jenengan paringi barokah. Duwe bojo kok barokah. Luar biasa. Duwe anak kok barokah, luar biasa. Duwe rezeki kok barokah, luar biasa. Ora PAP tok luar biasa. Rezeki barokah, bojo barokah. Apa malih? Anak barokah. Wis apa bondo sing diduweni barokah, omahe barokah, sawahe barokah. Jadi minta kita subuh itu minta itu semua. Betapa indahnya doa ini kalau Anda tahu maksud daripada doa Allah mahdini lahir ini. Indah doa itu. Jenengan senang berdoa kalau tahu bagaimana isi daripada Allah mahdini. Kadang-kadang wong-wong umum niku mau Allah mahdini tapi gak tahu iso maknani piye lho mahdini konduat-konduat atau ngono tok. Allah ada itu apa itu tak baru baik apa itu ngopo maksudnya. Kalau dia tidak tahu tidak ada keindahan dalam doa itu, masya Allah. Kalau kita berdoa itu yang diajarkan Rasul pasti doa itu indahnya bukan main. Seneng kalau dia ngerti makna dari doa yang setiap diajarkan oleh Rasul dalam doa itu pasti luar biasa isinya. Tidak main-main itu. Dimangku wa barik li fi ma waqi lan ngreksa Tuhan ing ingsun syarra ma ing alane perkara kodo takang pun mutus Tuhan ya Allah. Jagalah diriku dari keburukan yang telah kau putuskan untuk. Ketika engkau putus aku keburukan, tolong jaga. Kalau kau telah memutuskan aku hari ini ada ujian, aku diuji cewek cantik, jaga saya untuk tetap mempertahankan iman saya. Kalau hari saya diuji dengan harta yang melimpah yang harus meninggalkan engkau, jagalah kami. Karena kita akan diuji juga dengan keburukan dan kebaikan, ya. Karena manusia itu diuji, apik ya ujian, elek ujian loh. Jenengan iso melok ngaji ngene iki ya ujian, rumangsamu ra ujian. Terus ana wong ora iso melok ngaji iku ya ujian. Ana wong apik-apik iku ya ujian, elek ya ujian. Makanya hati-hati ning donya niku. Mergo apa sing kaparingaken Allah teng kula jenengan nalika ning donya niki semuanya adalah ujian. Jangan sampai kita tidak melakukan ujian. Jadi kiai itu ujian, padha mawon. Apa terus jadi kiai terus rumangsane bebas ngoten. Waduh, malah wedi jadi kiai niku sembrono. Karena kiai pun juga ujian dari Allah. Jadi bajingan ki ya ujian. Jadi wong elek ki ya ujian. Jadi murid pun juga ada ujian, jadi guru ya ujian. Soal apa ning donya ki ujian ngoten lho. Ya ning donya ki ujian kabeh ra ono sing ora ujian. Ya. Mulane sampai allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kabeh kalau sampean ora ono sing ora diuji ning dunya niki ujian kabeh. Awas ujian, sembarang ujian. Di bojo ayu ujian, di bojo ganteng ujian, apa sing ora ujian apa sembarang ujian ya. Sembarang niku ujian.
menyikapi segala hal yang diberikan Allah ya. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ora diuji terus-terusan dadine wong apik piye? Jarine wong pinter tanpa ujian ya ora iso. Oh, kita arani pinter mergo ana ujian. Nah, mulane ya ujian memang ya ana sing lulus, ana sing ora. Oh, sing mesti ujian iki. Ana wong diuji pinter kadang-kadang metu sombong. Kadang-kadang diuji istiqomah. Istiqomah ya ujian. Terus iso merendahkan liyane. Kowe iki apa lho iku gak kaya aku. Kowe kan Pak Mujib ngaji. Wah, aku mesti sik dhewe. Tekoku ya ora keri. Kowe apa teko dhisik ya ujian, teko keri ya ujian. Apa ujian? Beneran urip iki ra kena main-main. Apa terus sugihnya kita, kayanya kita bukan ujian, malah nek masalah bondo dunya ujian. Ketika saya mendengar sejarah YouTube dari Syekh Ali Jaber itu, Masya Allah, seorang syekh betulan Syekh Ali Jaber ini sampai tidak punya rumah, tidak punya mobil. Kalau menangis, ya Allah, seorang kiai besar tidak punya mobil, nggak punya rumah, setiap dia dapat disarah berbagi kepada sesama sampai rakelingan duwe omah, rakelingan duwe mobil. Mereka yang lain berlomba-lomba tumpakane pengen Alfat. Menurut kula saya Jaber tumbas Alfatnya gampang. Tapi setiap gajian, setiap ada bisarah pun berbagi sampai pembantu nel belonjoran yang duit gitu kayak. Ya Allah, itu luar biasa betul. Itu karena apa? Ya, itu lolos namanya dengan ujian memiliki harta. Lah kita malah bareng delok sejarah Syekh Jaber sing kaya ngono iki. Ya Allah, tidak ada apa-apanya kita itu orang baik seperti itu. Orang mulia betul mereka. Beliau itu orang mulia betul. Nah, di hari gini enek meraktekno sebagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW yang sampai tidak sempat berpikir saat tinggal dunia ini apa. Nah, kita kan sibuk perbaikan rumah, mawon gitu. Kita sibuk noto rumah, sibuk mengumpulkan. Subhanallah, sampai terakhir Ali Jaber wafat hanya punya saldo 1 juta rupiah. Sehebat orang sekondang itu hanya punya saldo 1 juta rupiah. Detik-detik wafatnya ketika diminta belanja pembantunya, ini membantu mau belanja gini-gini butuh biaya sekitar 4 juta. Katanya beliau, Masya Allah, saldo saya tinggal satu hari sebelum beliau wafat. Menjawab SMS-nya, katanya saldo saya tinggal 1 juta rupiah. Subhanallah, ini baru orang hebat betul ini. Makanya beliau, Masya Allah, hidup yang dengan berdasar Al-Quran. Tidak hanya akan ngomong atau istilahnya. Dan tidak perlu dibicarakan. Kadang-kadang yang kiai ngomong, kulon itu kan sodakoh, tapi aku lali sodakoh kurus sopoh. Tidak pernah Ali Jaber mengatakan seperti itu. Syekh Ali Jaber luar biasa. Subhanallah, hebatnya orang itu. Kenapa? Dibimbing dengan Quran, hidupnya disertai dengan bimbingan Al-Quran, maka subhanallah. Masih ada orang yang menerapkan hidup oleh Rasulullah. Gus Dur pun juga seperti itu dulu. Gus Dur itu juga seperti sampai randudu sampai utang, randudu tinggal uang karena randudu dipinjam pada orang lain. Itu biasa. Gus Dur juga melakukan itu semua. Ngono jeneng wong sing ngarani Gus Dur ra wong apik ya jan kebatut. Harusnya kita mengaca, ya Allah, apa yo iso wong kaya aku iso kaya Gus Dur. Apakah bisa kita manusia biasa ini seperti Syekh Ali Jaber dalam menerapkan kehidupan seperti itu? Tapi ketika itu dikehendaki Allah, tidak mungkin bagi kita, pasti bisa. Nah, Syekh Ali Jaber seperti itu memang dikehendaki Allah, dan dia memang lolos dalam ujian ketika dikasih harta oleh Allah, mampu untuk menerapkan harta sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ada transfer dari sahabat uang itu langsung habis seketika, sampai untuk buka puasa saja tidak ada yang dipersiapkan untuk persiapan buka puasa keluarganya, sampai lali. Dan ini kelasnya pun biasa. Ini uang yang betul nabi hati ini betul sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah aku dari segala keburukan yang telah kau tentukan,
wa qini syarra ma qadait fa innaka mongko san panjenengan iku takdi mutus panjenengan fa innaka iku takdi kang ngukumi tukang memutuskan panjenengan wala yukto lan ora den putus apa alaika ing sing ngatasi sira wa inna sabda kelakuan layadillu ora ino sapa man wong walaita sapa man wong walaita kang ngasih Tuhan. Tidak ada orang yang hina ketika orang itu kau kasih ya Allah. Makanya orang-orang yang seperti Syekh Ali Jaber, seperti Gus Dur itu kan kasih Allah. Maka para wali-wali Allah itu tidak ada yang hina. Tidak ada yang hina. Wa innahu la yadhillu man walait. Anda panjenengan seseorang tidak akan pernah kau hinakan ketika orang itu kau kasih. Maka para wali-wali Allah selalu mulia. Wala ya'izzu dan juga tidak kemuliaan. Wala ya'izzu mulia sapa man wong adaita kang nyatru Tuhan. Jadi wong sing panjenengan satru mboten enten kemuliaane ya Rabb. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah agar kita bukan termasuk orang yang disatru Allah. Lek kula sampai kadung digedhing karo Gusti Allah, wong sing digedhing Allah iku ora ana kemuliaan. Bah ning donya, bah ning akhirat malah nemen lah gak ada mulia. Tatkala kula panjenengan dipun satru kalih Allah. Tapi nggih tadi ingat wong sing disatru Allah ya ujian, wong sing dikasih Allah ya ujian. Kadang-kadang dia terlena dengan ujian berupa dikasih. Kadang-kadang kan begini, ketika ada orang diuji dengan kenikmatan, kadang-kadang dia terlena dengan kenikmatan itu. Tapi juga ada orang yang diuji dengan musibah, tapi dia bisa menyikapi musibah dengan baik. Sehingga setiap musibah jadi pelajaran, sehingga muncul kesabaran. Maka inilah dikatakan ujian. Ketika ada orang ditimpa musibah dan dia sabar dengan musibah itu, maka dia dikatakan orang yang mampu menghadapi ujian. Makanya apapun yang diberikan Allah pada manusia, tujuannya untuk menggiring manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam hajatan itu, manusia itu tidak lepas dari 4 hal itu. Kalau tidak dalam kondisi taat, pasti kondisi maksiat. Kalau tidak dalam kondisi nikmat, pasti kondisi musibah. Menurut saya lepas saka patang perkara ini. Dan keempat hal ini ujian dari Allah, musibah ujian dari Allah. Anda yang dipilih untuk jadi orang yang taatmu juga ujian dari Allah. Artinya dengan taat yang Allah berikan ini, mampu tidak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia dekat dengan Allah, tidak mungkin akan